Shalom, selamat malam, salam sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam pelayanan sehati dalam doa, Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari dengan segala kerinduan, dengan segala kerendahan hati, dengan penuh syukur dan sukacita, kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama sehati dalam doa pada malam hari ini. Pujian dan doa menjadi bahagian kita. Kebenaran firman Tuhan akan menjadi perenungan dan kekuatan bagi kita semua. Karena itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya
yang ke-6. Mari kita berdoa. Kami datang tunduk merendahkan diri, seraya mengucap syukur kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami di dalam mendengar, di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Kuatkan kami, agar kami juga senantiasa mendasarkan kehidupan kami di atas hikmat kebenaran firman-Mu ini dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan pemberitaan firman-Mu ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 8. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb, kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. Amin. Firman Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan. Itulah tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita semua tidak akan meragukan penyertaan Tuhan dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita.
apalagi di tengah-tengah situasi sulit, dalam berbagai perjuangan, dalam upaya kita mencapai yang terbaik untuk kehidupan kita. Terkadang memang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak kondusif, keadaan yang tidak nyaman, yang tentunya di dalamnya terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Tapi jaminan penyertaan Tuhan tentunya tetap ada dalam segala situasi dan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, malam ini kita telah mendengar akan penyampaian firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1-6 yang mengisahkan bagaimana Musa sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan memberikan sebuah peringatan, menasihatkan mereka agar mereka meyakini penyertaan Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan. Dan yang kedua, agar bangsa Israel tidak melupakan atau membanggakan diri atas pencapaian yang mereka alami dalam perjalanan mereka di dalam memasuki tanah Kanaan yang merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan. Tentu dua hal ini menjadi pesan yang begitu kuat dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Bahwa walaupun bangsa Israel belum menyeberangi dan memasuki tanah Kanaan yang menjadi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Namun lewat Musa, Tuhan meyakinkan dan menjaminkan penyertaannya. Bahwa Tuhanlah yang berada di depan mereka untuk mereka memasuki tanah Kanaan itu. Bahkan dikatakan tadi, bahwa memang ada bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, yang memang ada di tanah Kanaan. Tapi semuanya itu akan dihalau dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga bangsa ini dapat memasuki dan menduduki, bahkan tinggal di tanah Kanaan itu. Dan kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, melalui Musa, Tuhan juga menegaskan kepada bangsa ini, jangan sampai, karena mereka telah mencapai dan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan ini, sehingga mereka melupakan Tuhan dan menganggap bahwa apa yang mereka capai ini adalah merupakan bagian daripada jasa-jasa mereka, perjuangan mereka, usaha mereka. Sehingga dengan itu mereka melupakan Tuhan yang sesungguhnya yang menganugerahkan tanah perjanjian itu dan yang menyertai mereka memasuki dan menduduki tanah perjanjian itu. Sebuah peringatan yang luar biasa bagi bangsa ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Singkat kata, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjaminkan penyertaannya. Tuhan menjadikan dirinya menjadi jaminan bagi bangsa Israel bahwa mereka pasti akan menduduki akan tanah Kanaan itu. Dan tentunya bangsa Israel juga diingatkan agar tidak membanggakan diri bahwa apa yang mereka capai itu semata-mata oleh karena jasa-jasa mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang dalam sebuah perjuangan untuk pencapaian yang terbaik dalam kehidupan kita, meskipun di masa-masa sulit ini. Atau mungkin juga kita pernah mengalami bagaimana keberhasilan, kesuksesan yang kita dapatkan. Berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kita dapat belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa semuanya itu, pencapaian itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Bahwa kalau kita bisa berjuang, kalau kita bisa berusaha keras, meskipun di tengah berbagai halangan dan rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, namun semata-mata karena Tuhan sendirilah yang menyertai kita,
yang melindungi kita, yang memberkati jerih payah dan perjuangan kita, sehingga kita tiba pada sebuah titik pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam segala bentuknya. Ini hal yang tentunya patut kita renungkan. Sehingga dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak menjadi bangga. Bangga dalam arti bahwa apa yang kita capai ini, ya itu oleh karena kepintaran saya, itu karena kehebatan saya, kemampuan saya membangun relasi karena begitu banyak orang yang saya bisa kenal, sehingga saya bisa duduk pada posisi ini, sehingga saya bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa ini, atau saya bisa tiba kepada sebuah titik kesuksesan dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya ini tidak menjadi bahagian kita, sebab tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, ini membuat kita menjadi pribadi atau menjadi orang yang sombong. Bahwa kita menganggap semuanya itu hanya oleh karena semata-mata karena kekuatan kita. Karena itu mari kita meyakini bahwa Tuhan menjaminkan penyertaan-Nya dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Tuhan sendiri sudah menyediakan di depan kehidupan kita apa yang kita mau capai, apa yang ingin kita dapatkan. Tuhan sudah menyediakannya itu. Dan untuk mendapatkan itu, Tuhan juga sendirilah yang menjaminkan penyertaan-Nya bagi kita. Sehingga dengan demikian, dengan penuh kerendahan hati, ketika apa yang bisa kita dapat dan capai dalam kehidupan ini, kita nyatakan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita, bahwa sejatinya apa yang saya dapatkan, apa yang dialami dan dinikmati oleh keluarga saya, semata-mata semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sungguh nasihat yang luar biasa yang disampaikan Tuhan melalui Musa untuk bangsa Israel, dan juga tentunya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan pada masa kini. Yakini penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini dan mensyukuri apa yang sudah boleh kita capai dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Cita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami. Engkau telah menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri menjaminkan penyertaan-Mu untuk menggapai, mendapatkan, dan menikmati apa yang sendiri Tuhan sediakan
dalam hidup dan kehidupan kami. Memang tidak mudah. Kami harus berjuang, kami harus berusaha dengan segala daya. Namun Tuhan, kekuatan dan kemampuan itu sejatinya juga bersumber daripada Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan menjaminkan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan hikmat pengetahuan, kekuatan dan kesehatan. Untuk dapat mencapai apa yang Tuhan sendiri telah sediakan bagi kami. Jauhkan daripada diri kami Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami melupakan Tuhan. Dan menganggap apa yang kami dapatkan ini sampai saat ini semua karena kehebatan kami, kecerdasan kami, kemampuan kami, dan berbagai hal-hal lain yang mungkin membanggakan diri kami, sehingga membuat kami melupakan Tuhan. Namun Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dapatkan dalam kehidupan ini yang merupakan berkat dan anugerah Tuhan, kiranya kami senantiasa syukuri, dan dengan penuh kerendahan hati tunduk di hadapan-Mu dan mengakui Tuhan, Engkaulah sumber dari apa yang kami butuhkan, dari apa yang kami cita-citakan untuk hidup dan kehidupan kami. Kami terus mendoakan kehidupan saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan dan juga di tengah berbagai kelemahan-kelemahan mereka. Kami mendoakan akan perjuangan-perjuangan saudara-saudara kami untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mengembangkan usaha, untuk berjuang dalam rangka kebutuhan hidup, untuk berjuang untuk pemulihan dari segala kelemahan-kelemahan. Kami percaya Tuhan, Engkau menganugerahkan hikmat, pengetahuan, semangat bagi kami dalam perjuangan ini dan meyakini Tuhan pasti menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk orang tua kami para lansia, bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, dan juga di dalam perjuangan studi mereka di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Kami mendoakan pelayanan di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa dapat mengangkat pelayanan, kesaksian dan persekutuan kami, meskipun di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Malah menyelubungi kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam waktu istirahat tidur malam kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa menyatakan pemeliharaannya. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Salam sehat untuk kita semua.